Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fardhansyah Oktavian. Sedikit saya akan menjelaskan tentang ekologi industri permesinan. Ekologi menurut NHT Siahaan dalam buku Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan tahun 2004, ekologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mencari tahu hubungan organisme atau makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya adalah ekologi. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah atau habitat dan logos berarti ilmu pengetahuan. Maka dapat diartikan jika ekologi ialah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari rumah atau habitat. Ilmu ekologi memang pertama kali digunakan pada tahun 1869. Namun ekologi pertama kali ditemukan pada 1865 oleh Reiter. Saat itu ilmu ekologi menjadi fokus dasar yang membedakannya dengan cabang ilmu biologi lainnya. Dalam bahasa Inggris, ekologi dikenal sebagai ekologi. Dilansir dari The Ecological Society of America, ilmu ekologi berusaha memahami pentingnya hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, termasuk manfaat ekosistem untuk makhluk hidup. Ruang lingkup. Ilmu ekologi secara umum mempelajari tentang interaksi organisme dengan lingkungan hidup di sekitarnya. Ruang lingkup ekologi pada dasarnya terbatas pada beberapa hal, seperti misalnya individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang pertama, protoplasma adalah zat hidup dalam sel terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Yang kedua, sel adalah satuan dasar satuan organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Membran merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Yang ketiga, jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi sama, misalnya jaringan otot. Yang keempat, organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan dan daun atau akar pada tumbuhan. 5. Sistem organ adalah kerja antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dengan tangan. Organisme adalah suatu benda hidup, jasad hidup, makhluk hidup. Manfaat ekologi. Ekologi adalah ilmu yang berkaitan dengan ekosistem dan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, cabang ilmu biologi ini mempunyai manfaat dan sangat berdampak pada kehidupan manusia. Dihimpun dari sejumlah sumber. Berikut beberapa manfaat contoh ekologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengetahui keanekaragaman hayati dan mengenal perilaku makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui peran manusia di dalam lingkungannya. Yang ketiga, memetakan konsumsi pangan. Yang keempat, mengetahui dan mencari solusi dari masalah kesehatan, pertanian, hingga sektor energi. Ekologi industri. Ekologi industri diperkenalkan pada tahun 1989 di dalam jurnal Scientific American oleh Robert Frost. Frost menyampaikan visinya, mengapa sistem industri tidak berlaku seperti halnya ekosistem, di mana buangnya sebuah spesies menjadi sumber daya spesies lainnya. Mengapa keluaran sebuah industri tidak menjadi masukan industri lainnya, sehingga mengurangi kebutuhan bahan baku, mengurangi polusi, dan menghemat pembuangan sampah. Istilah ekologi industri itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Harry Z. Evans dalam sebuah seminar yang diselenggarakan Komisi Ekonomi Eropa di Warsawa, Polandia pada tahun 1973. Lantas juga lewat artikel yang dimuat oleh Journal for International Labour Review, Evans mendefinisikan ekologi industri sebagai analisa sistematis mengenai operasi industri dengan memasukkan faktor-faktor seperti teknologi, lingkungan, sumber daya alam, aspek biomedis, aspek institusi hukum, dan sosioekonomi. Mungkin sekian dan terima kasih sedikit penjelasan tentang ekologi industri permesinan.